Kebakaran hebat yang melanda Los Angeles kembali menjadi sorotan dunia. Kota ini, yang dikenal sebagai pusat hiburan dan budaya, kini dihantui oleh bencana alam yang meluluh lantakan rumah-rumah, hutan, dan kehidupan masyarakatnya. Namun siapa sangka, Los Angeles dengan hiruk-pikuk keduniaan seperti itu, ternyata ia adalah kota dengan komunitas Muslim terbesar kedua di Amerika Serikat, setelah New York City. Menurut Dewan Hubungan Muslim Amerika, CHIAR, Los Angeles, sebagaimana dikutip dari situs resminya, diperkirakan ada sekitar 500.000 Muslim yang tinggal di wilayah Los Angeles dan sekitarnya. Komunitas ini terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, termasuk imigran dari Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, serta Muslim asli Amerika. Wilayah Los Angeles memiliki banyak masjid, sekolah Islam, dan organisasi Muslim yang aktif, menjadikannya salah satu pusat komunitas Islam terbesar di Amerika Serikat. Kehadiran yang signifikan ini menunjukkan peran penting komunitas Muslim dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya wilayah tersebut. Kehadiran Islam di kota ini menunjukkan bahwa masyarakatnya tidak hanya terdiri dari non-Muslim alias kafir, tetapi juga ada banyak hamba Allah yang beriman, mu'alaf, dan sebagainya. Sehingga, di balik musibah yang terjadi, muncul pertanyaan besar. Apakah ini sekadar fenomena alam, ataukah ada makna yang lebih mendalam? Adakah ini sebagai ujian, teguran, atau bahkan azab dari Sang Pencipta? Musibah antara ujian dan azab. Dalam pandangan Islam, musibah bukan sekadar peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap bencana memiliki hikmah di baliknya. Ia bisa menjadi ujian untuk meningkatkan keimanan, teguran untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang benar, atau azab sebagai peringatan keras atas keingkaran. Kapan musibah dikatakan ujian? Musibah dikatakan sebagai ujian jika ia menimpa orang-orang yang beriman, dengan tujuan meningkatkan kualitas iman mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dosa-dosa hambanya yang beriman dan mengangkat derajat mereka di sisinya. Namun, musibah juga bisa menjadi teguran bagi mereka yang lalai, yang telah menjauh dari ajarannya. Teguran ini bertujuan agar manusia kembali dan memperbaiki diri. Adapun jika musibah menimpa orang-orang yang terus-menerus mengingkari Allah Azza wa Jalla, berbuat dosa tanpa rasa takut, maka itu bisa menjadi azab. Azab adalah hukuman atas keingkaran dan dosa yang telah mereka lakukan, sebagai bentuk keadilan dari Sang Pencipta. Bagaimana dengan kebakaran LA? Ujian, teguran, ataukah hukuman? Kebakaran yang terjadi di Los Angeles bisa kita maknai dari 3 sisi. 1. Sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, untuk mengukur sejauh mana kesabaran dan keteguhan mereka dalam menghadapi musibah. 2. Sebagai teguran bagi mereka yang lalai, agar kembali mengingat Allah dan memperbaiki diri. 3. Sebagai hukuman bagi mereka yang ingkar, yang terus-menerus menentang aturannya tanpa rasa takut. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Surat Al-Isra ayat 15. Kaum muslimin rahimakumullah. Penting untuk dicatat bahwa ketika Allah mengazab suatu negeri, orang-orang yang beriman juga dapat terkena imbasnya, tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 25, Allah berfirman, "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya." Ayat ini menunjukkan bahwa azab Allah bisa meliputi semua orang di suatu kaum, baik yang zalim maupun yang tidak, tetapi ini tidak berarti semua mendapatkan hukuman yang sama di akhirat. Sementara itu, di dalam sebuah hadis sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika muncul keburukan di suatu kaum, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan mereka." Sahih Bukhari, nomor 7108. Hadis ini menegaskan bahwa meskipun azab duniawi terjadi secara umum, di akhirat manusia akan diperlakukan sesuai dengan amal dan niat mereka masing-masing. Azab duniawi seringkali bersifat umum karena kezaliman yang meluas, namun dalam timbangan Allah di akhirat, keadilan mutlak akan diberikan. Orang-orang beriman yang terkena imbas azab akan mendapatkan pahala atas kesabaran dan niat mereka selama mereka tidak terlibat dalam kezaliman. Hal ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Musibah yang terjadi seperti kebakaran Los Angeles adalah pengingat bagi kita semua bahwa dunia ini hanya sementara. Kita perlu merenungi setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan menjadikannya pelajaran untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi yang beriman, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan. Bagi yang lalai, ini adalah waktu untuk bertobat. Dan bagi yang ingkar, semoga menjadi hal pengingat sebelum terlambat. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.